Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Ansori di program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih sekalian, pada 10 November kemarin dan di setiap tanggal 10 November kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sekaligus menghadirkan narasumber yang kita nanti akan bersama-sama diskusi dan berdialog tentang pahlawan. Dan kali ini KPU Kabupaten Klaten mencoba mengangkat tema dan narasi pahlawan secara lebih luas dan kekinian, barangkali begitu. Kalau saya berikan prolog sedikit bahwa pahlawan sendiri berasal dari kata pala dan wan yang secara pembahasaan akar katanya adalah mereka yang sudah berjuang, berbuat dan memberikan dampak kepada banyak orang. Tentu di setiap kita punya pahlawan, di kampung kita ada pahlawan, di desa bahkan tingkatan negara. Seperti kemarin juga Presiden kita sudah memberikan beberapa gelar pahlawan secara resmi kepada beberapa tokoh yang mungkin teman pemilih bisa mengakses di berbagai media. Dan kali ini kita akan mengangkat pahlawan dari sudut pandang yang lain, sesuai dengan tadi pengertian yang saya sampaikan adalah mereka yang sudah melakukan sesuatu dan itu memberikan dampak besar di masyarakat. Untuk itu salah seorang yang kami nilai sudah melakukan hal besar dan sudah berdampak di masyarakat, dan nanti hasilnya bisa teman-teman pemilih searching, googling di berbagai media. Ada Mas Iksan Hartanto. Selamat siang Mas Iksan. Selamat siang Gus. Jadi Mas Iksan Hartanto ini profiling sederhananya adalah beliau petani. Ya, jadi petani muda, petani milenial lah kalau bahasanya sekarang, dan sudah berbagai macam program dilakukan untuk masyarakat sekitar. Akan tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada Mas Iksan untuk memperkenalkan diri. Monggo Mas Iksan. Terima kasih teman-teman pemilih. Perkenalkan, saya Iksan Hartanto, pendiri Sanggar Ojo Lele sekaligus inisiator dari sebuah platform festival namanya Festival Budaya Tani Mbok Sri Delanggu yang berdomisili di Delanggu juga. Saya kemudian komunitas kami berdiri sejak tahun 2016 sampai hari ini. Jadi nanti untuk apa itu Sanggar Ojo Lele, bagaimana festival Mbok Sri, mungkin teman pemilih bisa cek lebih banyak media. Cuman yang pertama ini Mas, sekarang kalau bicara pertanian gitu kan, apalagi yang bisa seperti Mas Iksan lakukan, membuat event, membuat komunitas, dan itu berdampak. Sebelum kita bicarakan dampak dan kegiatannya, agak dalam tanda kutip ya, agak aneh sebetulnya. Cah nom kok memilih tani, apa yang mendasari panjenengan Mas? Iya, berangkat dari keprihatinan Gus. Jadi sejak saya cerita, saya lulus sekolah dulu. Saya lulus sekolah 2007, kemudian pergi merantau keluar kota gitu, kemudian balik lagi ke desa tahun 2015 begitu. Jadi sejak kecil memang sebelum pergi keluar kota merasakan bagaimana dinamika pertanian di Delanggu begitu. Kemudian setelah pulang dari tanah rantau kembali ke desa, mendapati kenyataan bahwasanya di Delanggu siapa sih yang nggak kenal Delanggu gitu. Di Delanggu Kabupaten Klaten, iya, dengan produk pertanian premiumnya itu tuh tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan, bahwasanya profesi petani di lapangan di Delanggu itu tidak berbanding lurus dengan moncernya nama Delanggu itu sendiri. Dibuktikan dari data dari sensus pertanian 2013, belum lama ini juga dari data sensus pertanian yang diadakan BPS tahun 2023, itu tuh
trennya tuh cenderung turun dari sisi jumlah petani, minat anak muda untuk terjun petani, begitu tuh kondisi itu juga sama kondisinya di Delanggu. Padahal Delanggu itu kan identitasnya itu masyarakatnya agraris, identitasnya pertanian. Nah, saya tergerak untuk terjun langsung ke pertanian, mengajak anak-anak muda di Delanggu, bagaimana supaya identitas kita ini yang masyarakat Delanggu ini yang agraris tetap terjaga. Iya. Maka sejak saat itu perlu wadah atau platform untuk kami bergerak. Maka sejak tahun 2016 kami resmi mendirikan wadah komunitas namanya Sanggar Rojo Lele. Yang kami namai Rojo Lele agar masyarakat di Delanggu itu pede bahwasanya Delanggu itu memang potensi untuk produk-produk pertaniannya itu premium begitu. Oh, sesuai dengan nama besarnya bahwa selama ini dikatakan bahwa Klaten merupakan lumbung lah, bahkan pembahasannya lumbung gitu kan. Tapi ya kita tidak menutup mata bahwa nama besar bahkan jumlah secara kuantiti yang beredar itu ternyata kalau dikomparasi dengan hasil Rojo Lele yang dipanen oleh masyarakat Delanggu atau Klaten pada umumnya sepertinya tidak sebanding. Jadi data apa Mas yang pengen diungkap kaitan itu? Data tahun 2024 setahun yang lalu adalah jumlah petani di Kabupaten Klaten itu rata-rata usia itu dari usia 60, 70, 80 usia lanjut gitu. Untuk mencari petani yang usianya di bawah 35, di bawah 40 itu sangat-sangat terbatas. Semisal di desa kami saja gitu, dari total presentasi jumlah penduduk data BPS Kecamatan Delanggu dalam angka yang dirilis BPS Kabupaten Klaten tahun 2024, jumlah penduduk di desa kami kurang lebih ada 5.700 5.800. Iya, Delanggu itu atau di desa saja. Di satu desa. Kebetulan desanya Delanggu juga. Ya, kebetulan saya berasal dari desa Delanggu. Di satu desa itu dari yang jumlah penduduknya hampir 5.800, jumlah petaninya itu nggak nyampe 50 orang. Berarti hanya 1% aja tidak ada. Nggak nyampe 1%. Tidak aja. Dan itu pun dari 1% itu sekian atau separuh lebihnya di atas usia 60. Betul. 70-80%-nya itu usianya 60, 70, 80. Kemudian muncul pertanyaan besar. Mau dibawa kemana identitas masyarakat Delanggu ini ketika penerus profesi petani ini stuck, mandek begitu. Betul. Jadi inspirasi pertama yang bisa kita ambil teman-teman bahwa petani yang sekilas saja lah saya tadi menyampaikan kan tidak banyak petani yang menguasai data sehingga bagaimana dia bertani terus kemudian ada target-target tertentu itu sepengetahuan saya Mas petani nggak banyak mungkin dia pemahamannya ya hanya hal-hal teknis bagaimana cara memupuk berapa hari sekali gitu kan tapi memahami data, memahami luasan lahan terus kemudian bahkan memahami pasar itu kan tidak banyak. Jadi sepertinya ini menjadi bukan hanya inspirasi tapi hal yang memang harus disupport oleh banyak pihak nih. Karena jangan sampai Klaten yang katanya lumbung padi nasional gitu kan, itu sebuah nama yang hanya di awang-awang sementara penerjemahan di lapangan tadi faktanya demikian. Harus muncul banyak lagi petani-petani syukur-syukur muda atau paling tidak mereka juga menguasai data, menguasai pasar. Terus keinginan tadi Mas tergerak bahwa saya bertani bukan hanya untuk saya. Itu pripun dari data yang Mas Iksan sampaikan tadi. Iya, fakta di lapangan adalah jumlah luasan lahan pertanian di Delanggu ini ketika tidak diimbangi jumlah profesi petani akan mengalami penggerusan lahan otomatis itu karena ya berkurangnya profesi petani akan mempengaruhi pengurangan jumlah luasan lahan juga. Banyak yang sebetulnya lahan di Delanggu itu produktif karena kekurangan jumlah petani mempengaruhi luasan lahan pertanian itu. Dampaknya adalah dari sisi sosial maupun budaya itu juga sangat-sangat
mempengaruhi ketika luasan lahan pertanian tergeser jadi luas industri. Dari sisi sosial maupun budaya kan akan mempengaruhi yang selama ini sudah exciting, itu sosial budaya kultur masyarakat setempat. Ini yang coba kami pertahankan supaya identitas masyarakat Belagu itu tetap sebagai sentra kawasan sektor pertanian itu tuh dengan ya salah satu jalan tetap melahirkan atau melanjutkan tantangan regenerasi petani, profesi petani di Delanggu itu tetap berjalan dengan cara apa ya, dengan berbagai pendekatan yang kami lakukan. Di antaranya pendekatannya itu, Mas. Jadi di awal kami sadar betul, Gus, bahwasanya di Delanggu itu jumlah petani yang masih ada itu tuh usianya usia lanjut begitu. Ketika tahun di awal-awal kami berdiri itu di tahun 2016-2017 begitu mendapati fakta yang sangat miris begitu, bahwasanya ketika petani kita kumpulkan, kita organising, kemudian kita ajak bergerak ke arah yang lebih baik, kita lakukan edukasi, pelatihan begitu tuh cenderung petani itu seperti apa ya istilahnya apatis begitu. Kowe bayi kayak ini sore esok mau apa begitu, baru megang cangkul sehari 2 hari. Tetapi ketika kita melakukan pendekatan lain dengan pendekatan kebudayaan, itu kami merasa bahwasanya pendekatan kebudayaan yang kita lakukan dalam masyarakat pertanian kami itu cenderung lebih efektif begitu. Justru saya malah tertarik ini, Mas. Nopo sampai berpikir harus melakukan edukasi, itu kan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi dilakukan oleh petani. Rasa keprihatinan terhadap bahwa petani tidak sekedar bagaimana dia bisa menanam, bagaimana dia bisa memupuk, tapi juga bagaimana dia mempertahankan tradisi sosial. Ini kan pemikiran yang mungkin tidak banyak lah petani yang sampai ke sana. Efeknya ke sosial, bahkan menguasai pangsa pasar, dan itu kan tantangan. Tergerak atau memulai mengorganisir lah bahasanya Mas Iksan tadi. Itu ada sejarah yang mungkin bisa diceritakan sebagai inspirasi teman-teman. Di lapangan ketika kita awal terjun ke on farm begitu, mengajak stakeholder terkait dari mulai tingkatan desa, kecamatan hingga daerah kabupaten gitu, fakta di lapangan adalah jumlah SDM pertanian kita itu sangat terbatas. Contoh terkecil di desa adalah satu penyuluh pertanian lapangan itu satu orang itu tuh di tiap kecamatan itu membawai 3 desa. Padahal satu desa luasan lahan pertanian ada kurang lebih 70-80 hektar dikali 3 gitu, berarti satu penyuluh pertanian lapangan itu membawai kurang lebih hampir 200 sampai 250 hektar. Bisa dipastikan belum tentu satu orang petani di 3 desa itu bertemu sekali dengan penyuluh pertanian setahun sekali, itu belum tentu begitu. Satu, SDM petani kita itu terbatas. Yang kedua adalah memang jumlah penyuluh pertanian yang terbatas tadi juga terbebani kerja-kerja administratif kantor. Itu yang membuat petani di akar rumput, petani penggarap di lapangan itu kurang maksimal mendapatkan edukasi, pelatihan, jangankan sampai jejaring gitu. Itu udah sangat langka begitu. Atas kami menyadari betul ada celah yang perlu kita tutup. Ya kita nggak perlu menunggu atau menyalahkan dari stakeholder terkait. Kita ada inisiasi gerakan ini, ya kita isi pos-pos atau lubang-lubang yang selama ini karena keterbatasan jumlah penyuluh kita masuk di situ, Gus. Lewat tadi ya, yang kemudian saat ini menjadi Sanggar Rojo Lele. Itu kegiatannya yang kaitan sama pertanian apa saja, Mas? Jadi setiap sebulan sekali kita ada jagongan tani. Sebuah rutin itu platform yang kita inisiasi secara mandiri untuk menjembatani atau mengisi pos-pos kekosongan tadi. Umumnya kelompok tani atau gabungan kelompok tani di desa-desa itu tuh harusnya setiap bulan atau berapa minggu itu ada namanya rapat petani. Nah, di desa-desa mungkin bisa dicek di Kabupaten Klaten ini sangat-sangat sedikit sekali jumlah kelompok tani atau gapotan yang rutin mengadakan rapat petani.
Kalaupun toh rapat dari yang sering saya dengar ya kurang lebih isinya seperti kebanyakan organisasi lah. Iya, Arisan, arisan, pengajian, program ya ayo kita laksanakan, kalau tidak ya kumpulnya nunggu program dan seterusnya. Betul, iya. Yang membedakan dengan Rojo Lele. Iya, yang membedakan dengan kami adalah kami sadar betul kompleksitas permasalahan pertanian di petani penggarap di lapangan ini sangat banyak. Tidak hanya berhenti di soal budidaya, tidak hanya berhenti soal pemilihan bibit benih, tidak berhenti soal penanganan irigasi, kemudian tidak berhenti di penanganan pasca panen, bagaimana menjual hasil produk panen petani ini. Tidak, banyak kompleksitas masalah pertanian dari input data, kebutuhan pupuk dan segala macam itu membutuhkan kerja-kerja administrasi pengurus kelompok tani. Bayangkan hari ini tuh mayoritas kelompok tani itu cenderung ngumpul, cenderung rapat itu ketika terjadi serangan hama secara masif seperti akhir-akhir ini serangan hama tikus. Nah itu ngumpul itu, kalau nggak ada hama petani nggak ngumpul. Iya, mereka fokus ke lahannya sendiri lah. Begitu. Iya. Yang kedua, ngumpul itu kalau ada bantuan saprotan, saprodi, ya itu petani pasti ngumpul gitu ya. Setahun bisa dipastikan kumpulan atau rapat petani itu paling ya 3-4 kali. Padahal kompleksitas permasalahan pertanian ini nggak bisa diselesaikan petani itu sendiri dengan jangka waktu yang hanya berkumpul setahun 3-4 kali saja. Maka kita inisiasi tuh kekosongan, kevakuman kegiatan pengurus kelompok tani itu dengan platform namanya Jagongan Tani. Di situ kita ngumpul dengan petani, datangkan narasumber yang konsisten atau expert di bidang pertanian. Kita saling tukar ide, wawasan, saling tukar ilmu begitu. Petani jadi di situ mendapat edukasi lebih. Begitu. Saya malah ini Mas, bukan mempertanyakan atau apa gitu. Ketika Mas Iksan lulus sekolah langsung merantau, dan berapa tahun itu merantau? 8. Dari sejak tahun 2007 sampai 2015. 8 tahun. Dan di sana kan aktivitasnya ada kaitan langsung sama pertanian nggak? Tidak. Tetapi yang melatar belakangi saya kenapa waktu itu ya wis aku harus bertani. Karena memang saya berkata dalam hati saya memang petani begitu. Itu latar belakangnya ketika saya merantau, Gus. Di salah satu kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura itu, saya setiap hari itu mengkonsumsi nasi yang mohon maaf perah gitu. Sedangkan saya lahir ceprot, kecil besar sekolah sampai lulus itu tuh terbiasa makan beras yang beras delanggu. Teman-teman tahu kan, teman-teman pemilih tahu kelebihan beras delanggu begitu. Nah, ada semacam puasa saya itu menahan selama 8 tahun untuk aku harus kembali lagi menguri-nguri melestarikan apa tinggalan produk-produk pertanian di Delanggu ini. Pertanyaannya segini, dari yang hanya keprihatinan karena di sana juga tidak secara langsung bersentuhan dengan pertanian. Strategi Mas Iksan lah tadi kan dilok cah sore nyekel agar petani memiliki pengetahuan, sementara Mas Iksan sendiri ya mohon maaf mungkin memang ya harus mengakui kalau di dunia teknis pertanian kalah dengan bapak-bapak yang puluhan tahun. Lah agar suara Mas Iksan didengar itu apa ya strategi yang Mas Iksan lakukan biar keinginan terus kemudian yang menyampaikan harus siapa, saya harus melakukan apa, bekerja sama dengan siapa, itu apa sih? Sebelum ke situ saya mau menyampaikan ini tuh bahwasanya karakter masyarakat pertanian kita hari ini itu tuh sudah bergeser jauh. Bahwa dulu itu bertani untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dulu baru untuk kebutuhan yang lain, sekolah, begitu. Hari-hari ini kultur masyarakat pertanian kita itu sudah bergeser jauh. Bertani itu untuk menghasilkan gitu. Lebih tepatnya dari yang polanya gotong royong bergeser menjadi transaksional. Semua serba dijasakan, semua serba di kalkulasi ekonomi ya. Betul begitu. Atas dasar pergeseran pola tersebut itu mindset petani juga berubah begitu, cenderung lebih individualis. Gotong royongnya pun juga sudah
sudah mulai luntur gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ngumpul itu kalau nggak serangan hama atau bantuan jarang ngumpul itu. Begitu. Nah, kami sadar di situ, maka perlu pendekatan lain. Jadi kita mengajak petani itu kita edukasi, tidak serta-merta kita kumpulkan di sebuah ruangan, kemudian kita kasih materi edukasi, pelatihan. Pernah kita lakukan, tapi mental Gus, gitu. Masuk telinga kanan, keluar selesai acara, keluar ruangan, ya materinya nggak dapat. Untuk mengantisipasi apa tadi, biar tidak mental gitu. Jadi di awal-awal kami sadar pendekatan formal itu kurang efektif. Jadi karena lebih cenderungnya itu top down gitu. Bagaimana pola ini kita rubah bottom up. Jadi kita libatkan masyarakat petani, apa sih yang selama ini menjadi keluhan, begitu mereka utarakan. Nah, namun ada sebuah pendekatan khusus yang Sanggar Rejo Lili selama ini Sanggar Rejo Lili lakukan, yaitu pendekatannya melalui pendekatan kebudayaan. Begitu. Di awal-awal kita libatkan dulu generasi dari keluarga petani itu, anak-anak petani dengan kegiatan kesenian, kebudayaan, begitu. Karena kami mempunyai keyakinan bahwasanya ketika dari salah satu keluarga petani itu sudah merasakan manfaat dari kehadiran kami, nanti orang tua yang dari anak-anak petani ini akan mudah kita ajak gabung, begitu. Di awal-awal kegiatan yang kami lakukan ya kesenian, kebudayaan di desa, begitu. Kemudian ada corong namanya platform festival yang menyuarakan isu pertanian. Di situ dari keluarga petani itu juga mengamini bahwasannya ini yang selama ini orang tua saya, ayah saya itu alami, dan ayo kita suarakan melalui media apa isu-isu pertanian itu bisa kita suarakan. Nah, maka sejak tahun 2017 Gus, kita mengadakan festival Mbok Sri. Dulu namanya Festival Mbok Sri Mulih. Gelar Budaya Tani Festival Mbok Sri Mulih di Delanggu itu sebuah festival atau gelar kebudayaan di desa untuk menyuarakan isu-isu agraris yang ada di Delanggu. Begitu. Dari efeknya dari festival-festival itu yang dirasakan Mas Iksan dan mungkin khususnya petani Delanggu apa? Iya, contoh kecilnya dari festival setelah festival itu diadakan, semakin banyak jejaring yang datang ke Sanggar, datang ke Delanggu untuk coba membantu memberi solusi atas kompleksitas permasalahan pertanian yang di Delanggu tadi yang disuarakan lewat festival itu. Contoh kecilnya seperti itu. Kalau bisa disebutkan mungkin satu di antara jejaring yang atau beberapa lah jejaring yang memang memberikan manfaat sekaligus memberikan solusi langsung terhadap kompleksitas petani alami. Jadi contoh jejaring yang bisa kemudian mereka memberikan solusi apa misalnya sejak tahun 2019 melalui platform festival yang kita suarakan waktu itu kita mengalami atau apa namanya ada tantangan yaitu soal pasca panen. Di Delanggu selama ini masalah yang kita hadapi orisinalitas beras Delanggu, orisinalitas hasil produk pertanian Delanggu itu rentan dipalsukan di pasaran. Nah, isu itu ditangkap oleh akademisi Mitra Pentaheli, salah satunya dari perguruan tinggi negeri di Surakarta, itu datang ke tempat kami menawarkan program. Disebutkan mau nggak apa? Dan salah satunya dari UNS Surakarta, dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, saat itu membantu kami untuk mengurai kompleksitas masalah pertanian di tempat kami, yaitu bagaimana strategi membangun atau merebranding ulang tentang beras Delanggu ini, begitu. Maka sejak tahun 2019, 2020 berawal dari kemitraan itu akhirnya terjalin kemitraan yang lain dengan mitra-mitra yang lain. Semisal dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kabupaten Klaten. Tahun 2020 kami resmi ditunjuk desa pertama, komunitas pertama yang diajak Dinas Pertanian Kabupaten Klaten untuk demplot tanam padi Rojo Lele varietas turunan terbaru. Rojo Lele.
Rojo Lele turunan dari yang hasil riset kerjasama Batan yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2019 oleh Pemkab Klaten, kemudian Desa Gempol dan Batan. Setelah di launching publik itu desa atau komunitas pertama yang digandeng Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dan Agroteknopa Kabupaten Klaten itu Desa Delanggu. Artinya secara efek langsung bisa dirasakan ya, karena itu kan nanti bicara soal kebutuhan pasca panen ya. Artinya jaminan pangsa pasar lebih terjamin daripada sebelumnya gitu. Terus yang lain mungkin instansi lembaga lain yang mungkin memang dari jejaring yang dibangun itu memberikan solusi, dan ini mungkin nanti kita akan bicara tentang atau mungkin memberikan inspirasi. Karena kompleksitas di masyarakat itu kan bukan hanya masalah pertanian, misalnya sampah, tapi sampah atau mungkin apa ya yang kompleks di inilah atau UMKM dan seterusnya. Artinya dari pola gerakan itu nanti bisa menginspirasi. Oh berarti saya harus kerjasama dengan tadi misalnya kampus akademisi. Harus bekerja sama dengan kedinasan, pola kerjasama bagaimana dan seterusnya. Tadi sudah ada dua yang tersebut, satu UNS, yang kedua Batan tadi. Terus ada lagi yang lain Mas? Dengan NGO Gus, dengan komunitas-komunitas, contoh seperti dengan Jatam, kemudian dengan LPPNU, Lembaga Penguatan Pertanian Nahdlatul Ulama, kita pernah bekerja bersama, kemudian dengan komunitas non pertanian pun kita kerjasama, karena kami sadar betul isu pertanian ini tidak bisa diselesaikan. Kompleksitas permasalahan pertanian ini tidak bisa disuarakan oleh instansi pertanian saja. Perlu kolaborasi mitra pentaheli, begitu. Ya kita pernah kerjasama dengan Rumah Dokumenter Klaten untuk memproduksi film dokumenter yang mengangkat isu pertanian, isu air gitu. Dokumentasi tentang proses pertanian. Pendekatan isu-isu atau komunitas, organisasi, instansi non pertanian, tapi bagaimana tetap bisa masuk ke isu pertanian. Isu-isu pertanian, gitu. Kalau ini Mas, tentu kan seperti kebanyakan para aktivis sosial yang lain, saya menduga juga Mas Iksan juga merasakan tantangan yang paling sering Mas Iksan hadapi. Sampai hari ini tuh masih fakta di lapangan bahwasanya gerakan-gerakan sosial atau aktivis gerakan sipil yang tumbuh dan berkembang di desa itu biasanya yang lahir itu adalah fitnah-fitnah kecil untuk melemahkan gerakan itu. Di awal kami merasakan itu, kemudian selalu tidak imun dengan namanya gerakan sosial, selalu tidak imun dengan pendanaan. Untuk yang kedua ini kami sadar betul, maka sejak tahun 2019, karena dari berdiri 2016 sampai 2018 itu kantongan pribadi saya ini udah jebol, kan sudah saya rogoh dalam-dalam begitu. Tidak bisa seperti itu kita skema seperti itu kami teruskan, karena satu akan mendidik masyarakat kami itu tidak memiliki komunitas atau wadah kami itu. Padahal yang kami harapkan adalah Sanggar Rojo Lele ini bisa dimiliki semua warga masyarakat Delanggu. Maka pola gotong royong untuk menghidupi komunitas ini kita coba tawarkan ke warga masyarakat. Sejak tahun 2019 kami punya gagasan dan kita sampaikan ke warga bahwasanya untuk menghidupi operasional komunitas kami ini perlu dukungan gotong royong dari warga. Waktu itu kita tawarkan adalah platform jimpitan, Gus. Yang membedakan dengan jimpitan yang lain apa kalau di Rojo Lele? Iya, kalau di tempat kami itu jimpitannya itu koin. Nah, kalau di tempat lain dulunya. Kalau sekarang mungkin ya sudah pada koin uang gitu Rp1.000. Kalau dulu beras. Makanya bahasanya jimbit. Iya. Itu platform itu ternyata lumayan bisa menghidupi operasional bulanan untuk komunitas kami begitu. Dan warga tidak keberatan karena setiap hari itu hanya di awal itu 500 perak dan terkumpul untuk kegiatan jagongan tani, rapat petani, untuk membayar guru pelatih tari. Itu tuh lumayan efektif. Dan
outcome yang sebetulnya kami harapkan dari platform Jimpitan itu adalah gotong royong untuk menghidupi sebuah wadah komunitas yang dampaknya nanti sebetulnya kembali ke warga masyarakat itu sendiri dalam bentuk program. Begitu. Di awal 500 tapi hari ini sudah 3 tahun terakhir, 4 tahun apa 3 tahun ya, itu tuh Rp1.000 tiap malam. Nah, dari yang akumulasi terkumpul setiap bulan dari total 80 KK itu 20%-nya itu untuk operasional sanggar. Begitu. Dan itu lumayan menghidupi operasional sanggar, dan harapannya semua memiliki gitu, tidak hanya dimiliki oleh pengurus sanggar saja begitu dari Jimpitan itu. Kurang lebih seperti itu, Gus. Dari kacamata tema kita, Mas, menurut pandangan Mas Iksan sih, kalau sekilas saya menyimpulkan bahwa kalau kembali ke pengertian awal adalah siapapun bisa menjadi pahlawan atau berhak mendapatkan, entah diakui atau tidak lah, sejatinya mereka yang bisa bergerak, mereka yang melakukan tindakan dan jelas memberikan dampak, itu pada dasarnya mereka adalah pahlawan. Lepas dari mereka diakui atau tidak dan secara resmi dideklarasikan atau tidak. Kalau dampak yang sudah yang Mas Iksan merasakan atau alhamdulillah sekarang petani di desa kami sejak adanya Sanggar Ojo Lele, sejak adanya festival itu yang tadinya mungkin mereka hal-hal tersebut sama sekali tidak tergambar, bahkan tidak tahu apa, Mas? Dari lingkungan terkecil skop kami saja nih. Jadi tempat kami menjadi tempat sering dikunjungi jejaring gitu, warga dari luar. Satu itu yang nampak. Terus yang kedua dari potensi konflik sosial dengan kehadiran sanggar ini lumayan mengurangi. Gitu ya. Dari ini bukan saja di tempat kami dulu memang zona kurang bagus lah begitu untuk kenakalan remaja. Jadi dengan hadirnya Sanggar Ojo Lele ini, warga sendiri malu ketika akan melakukan kegiatan yang cenderung kurang bagus, karena di situ sering kedatangan orang luar. Jadi perlahan itu kegiatan-kegiatan yang tidak bagus itu mulai berkurang karena malu, karena di tempat kami sudah ada sanggar nih, menjadi tempat jujukan poro-poro, tempat jujukan para akademisi. Itu perlahan sendiri akan berkurang kegiatan. Dan nggak tahu kemana. Dan hari ini alhamdulillah di tempat kami bagus gitu, dari catatan zona merah sudah bukan zona merah lagi. Kalau dampaknya ke pertanian sendiri, Mas, artinya kan mungkin kalau dulu petani itu menanam untuk dijual, ada kecenderungan ke sana. Saat ini kalau bicara mereka memang tidak lepas dari akumulasi ekonomi. Kalau secara kuantiti, secara quality dan dampak yang dirasakan petani menurut pengamatan Mas Iksan di wilayah Delanggu itu seperti apa? Jadi mulai petani setelah adanya dampak dari kerja-kerja panjang kami Sanggar Ojo Lele ini di lapangan, bahwasannya petani-petani kita hari ini tuh sudah tidak malu lagi membicarakan pekerjaan apa di lapangan dengan anak turunnya gitu. Yang sebelum kami inisiasi gerakan ini, orang tua yang berprofesi petani nggak mau anaknya itu jadi petani. Jangan itu di lapangan saja sudah tidak. Dulu sebelum kami inisiasi gerakan Sanggar Ojo Lele ini tuh jarang loh ada orang tua menyuruh anaknya tuh ngirim kiriman sarapan di sawah supaya anaknya tidak malu punya keluarga dari petani. Nah, hari ini tuh mulai bergeser. Bangga teman-teman itu jadi petani sebab dari hasil budidaya profesi petani di desa kami itu selain bisa menghidupi, ternyata profesi petani hari ini tuh di Indonesia bahkan itu mempunyai privilege khusus. Tidak semua mempunyai keahlian bertani di lapangan. Nah, itu yang kerja-kerja di lapangan yang harusnya mesti kita amplifikasinya itu kita luaskan lagi, bahwasanya bertani hari ini tuh bukan lagi privilege yang kurang bagus profesi petani ini. Kalau secara kuantiti mungkin Mas Iksan punya data lah, terutama bicara Rojo Lele ini. Kalau dulu tadi Rojo Lele itu memang brandingnya Delanggu itu luar biasa, tapi fakta dulu mungkin yang namanya Rojo Lele apalagi Delanggu itu berapa, terus kemudian dari
beberapa yang sudah dilakukan itu saat ini ada nggak peningkatan? Iya. Dari yang kita organisir, petani yang kami organisir itu, yang sebelum yang kita organisir itu tidak ada yang sama sekali nanam rojo lele. Hari ini tuh dari total 70 hektar luas wilayah di desa kami itu hari ini 30 sampai 40 hektar sudah ditanam rojo Tadi lele. disebutkan sebelumnya hampir tidak ada yang nanam rojo lele. Tidak ada. Ya, berarti itu rojo lele ini sopo itu yang dari kemana-mana itu. Maka pertanyaannya adalah sebelum tahun 2020 itu beredar di masyarakat itu beras rojo lele dari mana Rojo begitu? lele dari mana? Padahal Iya. kita selalu tahu bahwa ada cap, iya, gambar padi sama Iya. apa ikan lele. Ikan lele. Oke, artinya memang fakta di Delangu nggak tahu, mungkin kalau di luar Delangu Iya. ada, meskipun jumlahnya kita tidak tahu ya. Iya. Kalau di Delangu memang hampir bisa dikatakan tidak ada yang nanam rojo lele. Betul, sebelum tahun 2020. Sebelum tahun 2020. Iya. Sekarang kalau kita melompat ke 2025 sudah ada berapa tadi? 4-5 tahunan. Berapa hektar? 30 sampai 40 hektar luasan sawah yang di satu desa itu menanam rojo lele. Kalau itu kurang lebih secara jumlah dari luasan tersebut per panen itu menghasilkan berapa ton, Mas? Kurang lebihnya. Jadi per hektar kurang lebih ada gabah kering panen itu sekitar 7,5 ton. 7,5 karena per 2000 meter persegi itu dapat 1,5 ton, 7,5 ton gabah kering panen. Itu jika rendemen 55 sampai 60% aja per hektar kurang lebih ada sekitar 4 ton beras. 4 ton beras dikali 40 hektar ada kurang lebih 160 ton per 4 bulan. Lah ya per panen ya. Per 4 bulan, iya. Iya, Itu artinya- setahun berarti kurang lebih ya 160 dikali 3. Dikali 3 ya. Artinya data semacam ini perlu agar nanti tadi seperti yang disampaikan, satu, rojo lele milik Delangu itu tidak sekedar brand yang berasnya tidak jelas asal usulnya, karena tadi faktanya di Delangu Iya. seperti itu, tapi memang ada dan bisa dihitung dan bisa dilihat. Iya. Dan memang bisa menjadi salah satu penguat yang tadi disebutkan lumbung padi gitu kan. Closing statement, Mas, atau ada yang masih ingin disampaikan sebelum closing statement? Harapan kami dari Sanggar Rojo Lele ini adalah ada kebijakan-kebijakan pertanian yang selama ini sudah berjalan di lapangan yang dirasa tidak kontekstual atau kurang relevan untuk menjawab kompleksitas permasalahan pertanian di lapangan. Ya, harapan kami dari Sanggar Rojo Lele, pemerintah daerah mau mengevaluasi begitu. Jadi Usul konkretnya seperti apa? ya, usul konkret di lapangan adalah tahun 2021 teman-teman di Klaten tahu bahwasanya keluar produk namanya Instruksi Bupati Kabupaten Klaten untuk memasyarakatkan beras rojo lele. Itu terbit tahun 2021. Atas usulan kami juga sebetulnya lahir instruksi itu agar bagaimana setelah tahun 2020 awal kita menanam rojo lele di Klaten yang turunan ini tuh bisa diserap dengan perbedaan harga dengan varietas biasa supaya muncul kelebihan value lebih dari beras rojo lele ini. Maka lahirlah waktu itu kebijakan untuk hilirisasi benih rojo lele satu pintu dilakukan Agroteknopark agar bibit benih padi itu bisa ditanam di Kabupaten Klaten saja melalui SK Perlindungan Varietas Tanaman. Itu sudah berjalan. Yang kedua, lahir Inbuk nomor berapa saya lupa, tahun 2021 yang isinya memasarkan beras rojo lele agar panenan rojo lele ini terserap dari petani ini terserap di Kabupaten Klaten. Teknis di lapangan teman-teman ASN ini yang membeli setiap bulan. Tetapi setelah 4 tahun berjalan ini, dinamika di lapangan adalah pasokan dari
petani ini gabah rojo lelenya masih belum memungkinkan untuk kebutuhan tiap bulan ASN. Okay. Nah itu perlu kuantiti belum mencukupi lah. Belum mencukupi dan kemudian menimbulkan friksi polemik di internal teman-teman ASN sendiri bahwasanya beras yang diterima kualitasnya ya diragukan, kurang lebih seperti itu. Nah ya harapan kami closing statement dari Sanggar Rojo Lele di podcast teman pemilih ini, Dinamis ini, stakeholder pengambil kebijakan di Kabupaten Klaten ini berkenan mengevaluasi instruksi Bupati tersebut agar citra dari beras Rojo Lele itu jangan dirusak sendiri oleh stakeholder begitu, supaya citra Rojo Lele yang kita branding mati-matian kita naikkan lagi brandingnya itu justru blunder, turun pamornya, turun citranya oleh kebijakan yang menurut kami harus segera dievaluasi begitu. Evaluasi mungkin secara kuantiti, secara pola, secara distribusi dan sebagainya. Matur suwun Mas Iksan atas waktunya di tengah-tengah kesibukan di sawah mungkin atau sibuk merawat jejaringnya. Tapi yang ingin kita sampaikan kepada teman pemilih bahwa di Hari Pahlawan ini sebetulnya banyak dan kita meyakini masih ada eksan-eksan yang lain bergerak di bidang lain yang mau rela melakukan kerja-kerja sosial lah, karena sepengetahuan saya Mas Iksan dari awal juga tidak ada karena ini sebagai penyuluh pertanian, karena sebagai pegawai pertanian tidak, jadi ada kerja-kerja yang memang tergerak untuk menimbulkan atau membawa dampak di bidang tertentu lah. Kalau Mas Iksan di pertanian, mungkin nanti ada teman-teman lain yang mungkin bisa mengusulkan nggonaku ya neng Mas, misalnya orang yang bergerak sosial di pelestarian hutan misalnya, atau di sampah, atau di sungai itu kan, atau di desa dan seterusnya lah, monggo. Dan nilai-nilai kepahlawanan menjadi inspirasi kita. Yang ingin saya tegaskan bahwa untuk menjadi pahlawan, satu, tidak harus mati dulu. Itu yang benar. Yang kedua, tidak harus menunggu mendapatkan penghargaan secara administratif dari manapun, karena hal baik yang kita lakukan akan kembali ke kita dalam bentuk yang mungkin tidak kita sadari. Itu tidak lain adalah kebaikan itu sendiri. Untuk itu semoga Dinamis kali ini bisa menginspirasi bagaimana pemuda masyarakat mau bergerak dan memberikan dampak kepada masyarakat selayaknya pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahulu kita, dan kita berharap akan ada banyak pahlawan-pahlawan kekinian yang bisa bergerak, bisa kita rasakan dampaknya, dan masih bisa kita temui nih piainya, pahlawannya. Cukup demikian, matur suwun Mas Iksan sekali lagi. Dan untuk teman pemilih, kalau ada hal yang kurang pada podcast Dinamis kali ini, saya juga Mas Iksan dan seluruh kru Dinamis mohon maaf. Kita cukupkan Dinamis pada kesempatan kali ini, dan kita bertemu dengan tema-tema yang lebih menarik berikutnya. Dari saya Ansori undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.